Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maisi Mutaningsih dari kelompok 5. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang ringkasan eksekutif dan visi misi dari perusahaan. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang ringkasan eksekutif. Di dalam ringkasan eksekutif tersebut terdapat nama perusahaan, bidang usaha, jenis produk, dan alamat perusahaan. Sedangkan di sini nama perusahaan yang kami ambil yaitu Chicken Group, bidang usahanya budidaya ayam broiler dan jenis usahanya ayam pedaging. Alamat perusahaan kami yaitu di Jalan Garuda Sakti kilometer 16. Nah, pada bagian ringkasan eksekutif, mencari pekerjaan di masa sekarang ini merupakan hal yang cukup sulit. Banyak sekali pekerja yang berkeinginan untuk bekerja di instansi perusahaan ataupun swasta. Tetapi lapangan pekerjaan saat ini sangat terbatas. Hal ini menyebabkan jumlah pengangguran semakin meningkat. Nah, oleh karena itu, sebagai calon tenaga kerja, kita harus mampu berpikir kreatif dan inovatif, yang mampu membaca peluang kerja, serta pandai memanfaatkannya sesuai kemampuan yang kita miliki, dan tidak terfokus hanya kepada satu jenis pekerjaan saja. Salah satu usaha yang akan dikembangkan yaitu budidaya ayam broiler atau pedaging, karena banyak yang membutuhkan. Selain itu, daging juga sebagai sumber protein bagi manusia. Jadi, peluang usaha ayam pedaging atau broiler sangat menguntungkan apabila dijalankan. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan yang kedua, yaitu visi dan misi dari perusahaan. Yang pertama, visi dari perusahaan. Visi dari perusahaan kami yaitu menjadi penyedia ayam potong yang berkualitas nomor 1 di kawasan Riau. Yang kedua yaitu misi dari perusahaan. Misi dari perusahaan kami ada 4 bagian. Yang pertama, menyediakan ayam dengan kualitas tinggi sesuai dengan kebutuhan pasar. Dan yang kedua, menciptakan lapangan kerja dengan memanfaatkan peluang usaha dari bidang peternakan ayam broiler tersebut. Lanjut yang ketiga yaitu mengoptimalkan potensi sumber daya setempat. Misi yang terakhir yaitu memberdayakan sumber daya manusia peternak menjadi mandiri untuk menghasilkan produk unggulan yang berdaya saing di pasar domestik. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Hidayat. Di sini saya akan menjelaskan profil bisnis dan industri peternakan ayam broiler. Dalam mendirikan peternakan, kita harus membutuhkan rencana secara menyeluruh, mulai dari sistem kandang, nama usaha, modal, hasil usaha, serta syarat dan teknik dalam pemeliharaan. Yang wajib untuk kita perhatikan terutama kesehatan dalam memilih bibit yang unggul untuk menghasilkan daging yang tinggi dalam waktu pemeliharaan yang relatif singkat. Kedua, pakan yang perlu kita perhatikan agar pertumbuhan dan juga kesehatan ayam tidak terganggu dengan memperhatikan ransum dan kandungan gizi yang seimbang. Dan yang ketiga, modal. Modal adalah biaya yang harus kita sediakan terlebih dahulu untuk melakukan bisnis ataupun industri untuk peternakan. Modal adalah menjadi suatu penggerak untuk melakukan suatu usaha. Besar kecilnya modal akan sangat mempengaruhi tingkat keuntungan yang diperoleh. Jadi modal merupakan sumber daya untuk suatu proses produksi dan juga kompensasi yang diterima oleh pihak untuk digunakan dalam suatu proses produksi yang bersangkutan. Yang terakhir, kita harus memperhatikan
perencanaan untuk pemasaran. Pemasaran yang dilakukan untuk kerjasama dengan rumah makan atau pedagang eceran untuk menerima pemesanan ternak atau ayam yang dipasarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anira Satya. Saya akan menjelaskan tentang strategi bisnis dalam laporan usaha ayam broiler. Yang pertama, kekuatan atau strength, di mana pemasaran yang luas, pemilik dan tenaga kerja yang terampil, kontrak kerjasama tertulis dengan pihak perusahaan, memiliki produk yang bernilai ekonomis dan berdaya saingnya tinggi, distribusi pemasarannya yang pasti. Kedua, kelemahan atau weakness, di mana manajemen keuangan dia yang sederhana, tidak dapat memasarkan produk secara langsung ke konsumen dalam skala yang besar. Biaya produksi yang tinggi jika terjadi keterlambatan panen pada usaha ayam ras pedaging. Pengusaha tidak dapat merubah harga kesepakatan atau kontrak jika harga ayam di pasaran mengalami kenaikan. Modal kerja dia yang terbatas. Yang ketiga, ada peluang atau opportunities, di mana adanya dukungan pemerintah dalam memajukan sektor peternakan, tersedianya pasar yang selalu berkembang, pertambahan penduduk, ketersediaan bahan baku yang cukup, tingginya permintaan ayam pedaging dalam daerah namun belum terpenuhi. Yang keempat atau yang terakhir ini ancaman atau threats, di mana banyaknya beredar produk sejenis dari pesaing, semakin meningkatnya produk substitusi, ketidakstabilan harga pasar, wabah penyakit ayam, dan pendistribusian produk ke tempat pemasaran. Selanjutnya, strategi antara strengths atau kekuatan dan opportunities atau peluang, itu memanfaatkan dukungan pemerintah guna memenuhi kebutuhan pasar, menggunakan keterampilan yang dimiliki pengusaha dan tenaga kerja untuk memanfaatkan ketersediaan bahan baku guna memenuhi kebutuhan pasar, memanfaatkan kerjasama dengan perusahaan guna memenuhi permintaan pasar yang tinggi. Selanjutnya, strategi dari weakness atau kelemahan dan opportunities atau peluang, di mana dengan pencatatan keuangan dilakukan secara terencana, memproduksi produk selain produk kontrak guna memenuhi kebutuhan konsumen langsung, menggunakan peluang permintaan pasar yang tinggi guna mengantisipasi keterlambatan masa panen. Selanjutnya ada strategi antara strength, kekuatan, dan threats atau ancaman, di mana dengan memilih lokasi pendistribusian produk yang tepat guna menghindari resiko operasional yang tinggi, menetapkan strategi harga pasar untuk menghadapi persaingan dan menjaga kualitas produk. Selanjutnya ada strategi antara weakness, kelemahan, dan threats, ancaman, di mana dengan meningkatkan kualitas dan kreativitas tenaga kerja, mencegah wabah penyakit ayam dengan keterampilan yang dimiliki, lebih memperhatikan kualitas dan mutu pelayanan terhadap konsumen. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang produk dan jasa perusahaan. Produk di sini kami menggunakan ayam broiler atau juga disebut dengan ayam ras pedaging, di mana merupakan jenis ras unggulan hasil persilangan dari bangsa-bangsa ayam yang memiliki daya produktivitasnya yang tinggi, terutama dalam memproduksi daging ayam. Ayam broiler yang merupakan hasil perkawinan silang dan sistem berkelanjutan, sehingga mutu genetiknya bisa dikatakan baik. Mutu genetik yang baik akan muncul secara maksimal apabila ayam tersebut diberi faktor lingkungan yang mendukung, misalnya pakan yang berkualitas tinggi, sistem perkandangan yang baik,
serta perawatan kesehatan dan pencegahan penyakit. Ayam broiler merupakan ternak yang paling ekonomis bila dibandingkan dengan ternak lain. Kelebihan yang dimilikinya yaitu kecepatan pertambahan atau produksi daging dalam waktu yang relatif cepat atau singkat, atau sekitar 4-5 minggu produksi daging sudah dapat dipasarkan atau dikonsumsi. Keunggulan ayam broiler antara lain pertumbuhannya yang sangat cepat dengan bobot badan yang tinggi dalam waktu yang relatif pendek. Konservasi pakan kecil, siap dipotong pada usia muda, serta menghasilkan kualitas daging berserat lunak. Perkembangan yang pesat dari ayam ras pedaging ini juga merupakan upaya penanganan untuk mengimbangi kebutuhan masyarakat terhadap daging ayam. Perkembangan tersebut didukung oleh semakin kuatnya industri hilir seperti perusahaan pembibitan atau breeding farm yang memproduksi berbagai jenis strain broiler modern. Strain Lohmann Brown, jenis pemilihan ayam, yaitu broiler modern strain Lohmann Brown dengan ciri-ciri warna kulit yang putih, kaki dan dada yang besar, serta berat tubuh strain Lohmann Brown pada umur 3-5 minggu ini sekitar 1,6 sampai 1,7 kg dan akhir produksi 1,9 sampai dengan 2,1 kg. Strategi pemasaran adalah hal yang sangat penting bagi perusahaan, di mana strategi pemasaran merupakan suatu cara mencapai tujuan dari sebuah perusahaan. Strategi adalah serangkaian rancang besar yang menggambarkan bagaimana sebuah perusahaan harus beroperasi untuk mencapai tujuannya. Sehingga dalam menjalankan usaha kecil, khususnya diperlukan adanya pengembangan melalui strategi pemasaran. Karena pada saat kondisi kita, justru usaha kecillah yang mampu memberikan pertumbuhan terhadap pendapatan masyarakat. Pemasaran dimulai dari menemukan apa yang diinginkan oleh konsumen, yang akhirnya pemasaran memiliki tujuan, yaitu yang pertama, konsumen potensial, mengetahui secara detail produk yang kita hasilkan dan perusahaan dapat menyediakan semua permintaan mereka. Yang kedua, perusahaan dapat menjelaskan secara detail semua kegiatan yang berhubung dengan pemasaran. Kegiatan pemasaran ini meliputi berbagai kegiatan, mulai dari penjelasan mengenai produk, desain produk, promosi produk, pengiklan produk, komunikasi kepada konsumen, sampai pengiriman produk agar sampai ke tangan konsumen secara tepat. Ketiga, mengenal dan memahami konsumen sedemikian rupa sehingga produk cocok dengannya dan dapat terjual dengan sendirinya. Pada umumnya, kegiatan pemasaran berkaitan dengan koordinasi beberapa kegiatan bisnis. Strategi pemasaran ini dipengaruhi oleh faktor-faktor. Yang pertama, faktor mikro, yaitu perantara pemasaran, pemasok, pesaing, dan masyarakat. Yang kedua, faktor makro, yaitu demografi atau ekonomi, politik atau hukum, teknologi atau fisik, dan sosial budaya. Berikut ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan untuk pemasaran dari sudut pandang penjual. Yang pertama, tempat yang strategis. Yang kedua, produk yang bermutu. Yang ketiga, harga yang kompetitif. Yang keempat, promosi yang gencar. Dari apa yang sudah dibahas di atas, beberapa hal yang dapat disimpulkan, yaitu produk atau jasa yang diinginkan oleh konsumen harus menjadi fokus kegiatan operasional maupun perencanaan suatu perusahaan. Yang kedua, konsep pemasaran. Pemasaran dimulai dengan pemenuhan kebutuhan manusia yang kemudian bertumbuh menjadi keinginan manusia. Proses dalam produk, kebutuhan, dan keinginan manusia istilah yang menjadi konsep pemasaran, mulai dari pemenuhan produk, penetapan harga, pengiriman barang, dan mempromosikan barang. Pandangan ahli ekonomi terhadap pemasaran adalah dalam menciptakan waktu tempat di mana produk diperlukan atau diinginkan, lalu menyerahkan produk tersebut untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen. Yang pertama, produk. Produk menentukan produk atau jasa akan ditawarkan ke pasar, umumnya menjadi langkah paling awal. Ide mengenai produk bisa didapatkan dari beberapa sumber,
Cara termudah adalah dengan membandingkan langsung produk sejenis seperti yang ingin dijual dan melakukan riset kecil-kecilan ke target pasar mengenai kelebihan dan kekurangan dari produk mereka. Yang kedua, harga. Menentukan harga produk tidak semudah yang dibayangkan, sehingga muncul pertanyaan bagaimana harga produk atau jasa dapat diterima oleh pasar. Cara yang digunakan adalah dengan menggunakan patokan hitungan biaya produk tersebut dari awal ditetapkan hingga siap jual. Yang ketiga, tempat atau distribusi. Mengenai produk tersebut yang akan ditawarkan tersebut mudah ditemukan oleh target pasar yang ditujukan pada beberapa industri. Misalnya retail atau restoran. Masalah penempatan berarti sangat penting, karena bisa jadi pemilihan lokasi tempat usaha yang buruk akan mengakibatkan kegagalan pada usaha itu. Yang keempat, promosi. Mengenai promosi dari produk, bagaimana suatu produk akan dikenalkan ke pasar agar pelanggan tergerak untuk membelinya. Menjelaskan tentang lokasi dan tata letak. Di sini saya akan menjelaskan tentang syarat lokasi pembangunan kandang. Dalam memperhatikan aspek lokasi, pendirian kandang lokasi memenuhi syarat berguna untuk melancarkan budidaya ayam broiler. Kandang yang kurang memenuhi syarat bisa membuat budidaya ayam menjadi terhambat. 4 syarat budidaya yang harus dipenuhi adalah jauh dari pemukiman, kandang memiliki sumber air, kemudian sarana dan prasarana harus mudah masuk. Kandang ayam broiler yang Anda dirikan harus juga memiliki sirkulasi udara yang baik, memiliki akses yang baik, bisa dijangkau dengan mudah, dan memiliki sumber listrik yang memadai. Kemudian yaitu ada alur distribusi pemasaran ayam pedaging. Alur distribusi merupakan aliran perpindahan produk yang dipasarkan dari produsen ke konsumen, di mana jumlah dan macam perantara distribusinya berbeda-beda. Pedagang perantara dalam pemasaran ayam antara lain adalah bakul, broker, dan lapak. Bakul merupakan pedagang perantara yang menggunakan modal transportasi sendiri untuk mengambil ayam hidup dari peternaknya atau dari farm. Sedangkan broker yaitu bakul besar dengan omset tertentu yang mendistribusikan penjualannya pada bakul lain dengan via DO atau delivery order. Atau dengan kata lain, broker tersebut tidak menjual ayamnya dengan transportasi sendiri. Kemudian ada lapak. Lapak sendiri adalah pedagang akhir di pasar yang menjualkan ayam pedaging dalam bentuk karkas pada konsumen. Karkas merupakan bagian dari tubuh unggas tanpa darah, bulu, kepala, kaki, dan organ dalam, sehingga hanya tersisa bagian daging beserta tulangnya. Kemudian ada biaya operasional, yaitu distribusi ayam. Biaya operasional merupakan keseluruhan biaya pokok selain harga pokok penjualan yang dikeluarkan selama kegiatan operasional berlangsung, yaitu berupa biaya penjualan dan biaya administrasi dengan tujuan untuk memperoleh pendapatan. Penjualan ayam dari kandang pada bakul dan peternak disesuaikan pada harga pasar penjualan ayam pedaging hidup. Peternak memiliki resiko kerugian apabila harga pokok produksi yang dikeluarkan peternak lebih besar daripada harga pasar ayam hidup. Harga pasar ayam hidup pada tingkat peternak dapat ditentukan dari beberapa persediaan ayam atau supply yang dimiliki dan seberapa besar permintaan pasar atau demand. Apabila supply melimpah namun demand tetap, maka harga jual ayam akan cenderung turun. Sedangkan apabila supply menipis, demand tetap, maka harga jual ayam akan cenderung naik. Peran pihak pemerintah sebagai sistem jasa penunjang sangat diperlukan dalam pengaturan keseimbangan jumlah supply dan demand daging ayam, sehingga fluktuasi harga ayam hidup dapat dihindari dan resiko rugi pada peternak dapat berkurang. Kemudian ada yang kelima, yaitu uraian tim manajemen. Di sini kami membuat proposal ini, yaitu saya sebagai Abdul Hadi sebagai pemimpin atau pemilik.
Di sini saya bertugas sebagai memonitoring dan evaluasi, mengkoordinir kegiatan, bertugas mengatur manajemen operasional perusahaan. Kemudian ada yaitu kawan saya yaitu Albi Julianto dan Anira Satya yaitu sebagai pelayan dan penjual. Di sini bertugas sebagai menyusun perencanaan, menginventarisir semua inventaris kekayaan lembaga. Maisimu Teningsih sebagai manajer produksi. Di sini dia bertugas sebagai membuat laporan bulanan, menyiapkan sarana meja dan kursi, mencatat hasil jumlah produksi dan penyusunan rencana hasil dari target usaha. Kemudian ada Muhammad Yatri dan Rizky Hidayat. Di sini mereka bertugas sebagai pemasaran. Tugas pemasaran yaitu meningkatkan kualitas hasil ternak, menjalin relasi bisnis, memasarkan hasil usaha, dan mencatat dan mendata hasil dari pemasaran. Baik, itu sekianlah presentasi dari saya.